Guys, kalian setuju nggak sih kalau pelayanan publik yang baik itu tidak bisa berjalan sendiri? Setuju. Iya kan? Soalnya dalam mencapai pelayanan publik yang baik itu diperlukan kerjasama antara pemimpin, lembaga desa, dan masyarakat. Nah, lalu bagaimana sih cara seorang lurah dalam membangun kolaborasi tersebut? Inilah hasil penelitian kami mengenai kepemimpinan kolaboratif di Kelurahan Labuhan Ratu. Selamat menyaksikan. Di tingkat kelurahan, seorang lurah bukan hanya bekerja di belakang meja. Seorang lurah harus mampu bekerja sama dengan RT, Linmas, perangkat kelurahan, dan masyarakat. Secara teori, kepemimpinan kolaboratif itu menekankan musyawarah, partisipasi masyarakat, dan komunikasi terbuka. Tapi kenyataannya, di lapangan masih terdapat beberapa masalah, seperti keputusan terkadang masih dominan dari pimpinan, lalu kemudian partisipasi masyarakat belum terlalu merata. Nah, oleh karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana praktik kepemimpinan kolaboratif di Kelurahan Labuhan Ratu. Penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana gaya kepemimpinan lurah tersebut dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bagaimana bentuk kerjasama lurah tersebut dengan lembaga desa. Yang ketiga, bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan lurah tersebut. Dan yang terakhir, apa saja mungkin hambatan yang bisa terjadi dalam kepemimpinan kolaboratif. Kepemimpinan pemerintahan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi masyarakatnya agar tujuan bersama dapat tercapai. Sedangkan kepemimpinan kolaboratif adalah cara kepemimpinan yang melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Jadi, pemerintah tidak bekerja sendiri, melainkan ada kerjasama antara pihak pemerintah, lurah, RT, Lipnas, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, lembaga desa seperti RT dan Lipnas memiliki peran yang sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang artinya kami turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya. Kami melakukan wawancara dengan lurah, perangkat desa, dan juga masyarakat. Kami juga melakukan observasi langsung di Kelurahan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Dari hasil wawancara dan juga observasi langsung inilah kami mendapatkan data penelitian. Dari hasil penelitian ini, kami menemukan bahwa gaya kepemimpinan di Kelurahan Labuhan Ratu ini itu cenderung bersifat transformasional dan inovatif progresif. Kepemimpinan transformasional ini terlihat dari bagaimana lurah membangun kedekatan, motivasi, dan kerjasama dengan perangkat kelurahan maupun masyarakat. Kemudian, kepemimpinan inovatif dan progresif itu terlihat dari bagaimana lurah menghadapi tekanan secara cepat dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Nah, contohnya itu dapat dilihat dari program-program yang sudah berjalan. Salah satunya itu ada Jumat Bersih, penanganan banjir, dan koordinasi cepat melalui RT dan perangkat kelurahan. Nah, menurut saya juga di sini, lurah itu tidak hanya memberikan arahan secara langsung, tapi juga ikut turun langsung ke lapangan demi memastikan program-program ini berjalan dengan baik dan sesuai secara maksimal. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi yang telah kami lakukan, koordinasi dilakukan melalui rapat rutin dan komunikasi terbuka. Lalu kemudian RT menjadi penghubung penting antara lembaga masyarakat dan pemerintahan, di mana RT ini menjadi orang yang memberi informasi kepada masyarakat. Lalu kemudian kerjasama antara lurah dan lembaga desa berjalan cukup aktif.
Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat menilai bahwa lurah tersebut cukup aktif karena ia langsung turun ke lapangan. Dengan adanya program bantuan sosial dan jumat kebersihan, manfaat tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat belum cukup merata, oleh karena masyarakat belum semua aktif dalam mengikuti kegiatan. Dalam pelaksanaannya tentu ada hambatan. Yang pertama, perbedaan pendapat dalam bermusyawarah. Yang kedua, karakter masyarakat yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, keterbatasan partisipasi warga. Tetapi, hambatan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi. Nah, berdasarkan hasil penelitian, kami menyimpulkan bahwa kepemimpinan di Kelurahan Labuhan Ratu ini sudah berjalan cukup baik. Mengapa? Karena di sini lurah sudah membangun kerjasama dengan baik antara RT, Linmas, dan masyarakat. Program-program di kelurahan tersebut juga sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh warga setempat. Namun memang, partisipasi masyarakat di sini masih perlu ditingkatkan lagi agar kepemimpinan kolaboratif dapat berjalan lebih maksimal. Ada beberapa rekomendasi dari penelitian kami. Yang pertama adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan warga. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk penyebaran informasi. Nah, yang terakhir itu adalah dengan meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan publik. Jadi, pada intinya, kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat itu akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. See you!